Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, dikisahkan Nabi Ismail alaihi salam suatu saat kedatangan tamu ke rumahnya. Tetapi pada saat tamu itu datang di rumahnya, Ismail sedang tidak berada di rumah. Di rumah hanya ada istri Ismail saja. Tamu itu kemudian berbincang dengan istrinya Ismail, menanyakan kabar tentang Ismail dan kabar tentang kondisi keluarga Ismail. Dan kemudian istrinya bercerita bahwa kehidupan kami tidak bahagia karena kami adalah keluarga yang miskin. Ismail, suami saya, adalah miskin. Karena itu kami tidak bahagia dalam kehidupan rumah tangga ini. Setelah istrinya berkata seperti itu, berbicara seperti itu, Ibrahim kemudian pamit pulang. Dan sebelum pamit, ia mengatakan kepada istri Ismail, tolong sampaikan salam saya kepada Ismail. Dan tolong pula sampaikan pesan saya kepada Ismail. Pesannya adalah, tolong rumah ini pintunya harus diganti dan harus diubah. Begitu pesannya. Setelah itu kemudian Ibrahim pamit pulang dan kemudian pergi meninggalkan rumah itu. Tidak lama kemudian Ismail datang ke rumahnya, dan begitu datang ke rumahnya, istrinya menceritakan bahwa tadi ada kedatangan seorang tamu, dan tamu itu berbincang dengan saya terkait dengan keluarga kita, dan saya menyampaikan bahwa keluarga kita tidak bahagia karena kami adalah orang miskin. Dan ada pesannya adalah bahwa Ismail harus mengubah dan mengganti pintu rumah ini. Setelah istrinya menyampaikan pesan itu, kemudian Ismail terus sambung rasa bahwa tamu yang datang itu tidak lain adalah ayahnya sendiri. Pasti ayahnya sendiri, yakni Ibrahim alaihissalam. Dan maksud daripada pesan bahwa pintu rumah ini harus diubah dan diganti adalah bahwa istrinya harus dicerai. Setelah itu kemudian Ismail memutuskan mencerai istrinya dan menyerahkan istrinya kepada keluarganya. Setelah itu kemudian Ismail mencari pengganti istrinya. Dan alhamdulillah dia mendapatkan istri lagi, seorang gadis sama dari Bani Jurhum. Menikah dengan orang tersebut dan kemudian berumah tangga. Suatu ketika ia kedatangan seorang tamu. Tetapi pada saat datang tamu itu ke rumahnya, lagi-lagi Ismail sedang tidak ada di rumah. Ia sedang pergi berburu untuk mencari nafkah. Kemudian tamu itu menyampaikan kepada istrinya, pertama bertanya tentang kabar Ismail, kabar keluarganya, dan bagaimana kondisi hidup berumah tangga dengan Ismail. Dan istrinya itu kemudian bercerita menjawab bahwa alhamdulillah rumah tangga kami, keluarga kami bahagia walaupun kami dalam keadaan miskin. Setelah menjawab seperti itu, kemudian Ibrahim pamit pulang. Tapi sebelum pamit pulang, ia menyatakan, tolong sampaikan salam saya kepada Ismail dan sampaikan pula pesan saya, bahwa pesan saya, pintu rumah ini jangan diubah dan jangan diganti. Dan kemudian Ibrahim pulang meninggalkan rumah itu. Tidak lama kemudian Ismail datang. Dan begitu sampai di rumahnya, istrinya kemudian menceritakan bahwa tadi ia kedatangan seorang tamu. Dan saya menyampaikan karena dia bertanya tentang kondisi kehidupan rumah tangga kami. Kami jawab bahwa alhamdulillah kami bahagia walaupun dalam keadaan miskin. Dan ada pesan dari tamu itu, katanya bahwa pintu rumah ini jangan diubah dan jangan diganti. Ismail menyadari dan terus rasa bahwa tamu itu pasti adalah ayahnya, yakni Ibrahim. Dan maksud daripada kata-kata atau pesan bahwa rumah ini
pintunya tidak usah diganti dan tidak usah diubah. Tidak lain tujuannya adalah bahwa istri saya ini harus dipertahankan. Tidak boleh dicerai. Itulah kisahnya. Kisah yang kalau kita coba pikirkan, kita ambil hikmahnya, kita paham. Dan kita mengerti insya Allah bahwa istri pertama dan istri kedua Ismail ternyata beda cara menyikapi kondisi dan keadaan rumah tangganya. Padahal pada saat menjadi istri pertama, menjadi suami dari istri pertama, Ismail miskin. Pada saat menjadi suami dari istri kedua, juga Ismail kondisinya miskin. Tapi istri pertama mengatakan tidak bahagia karena kemiskinan. Istri yang kedua menyatakan bahagia walaupun dalam keadaan miskin. Ibrahim sang ayah kemudian memberi sebuah pesan dan itu menjadi sebuah keputusan. Istri yang pertama harus dicerai dan yang kedua harus dipertahankan. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, kebahagiaan itu bukan terletak pada harta kekayaan, tetapi terletak pada hati. Jika hati kaya, kondisi apapun, baik hartanya berlimpah atau miskin, tidak punya harta sama sekali, insya Allah akan tetap bahagia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bahwa orang yang kaya itu bukan orang yang berlimpah harta kekayaan, tetapi orang yang kaya itu adalah kaya hati, ghinan nafsi. Kaya hati akan membuat kita bahagia dalam kondisi apapun itu. Kalau kita kemudian berpikir bahwa orang yang berumah tangga itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia memasuki kehidupan baru berumah tangga, sekalipun umpamanya sebelumnya dalam keadaan miskin, maka ia akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan menikah, dengan berumah tangga, orang yang miskin akan menjadi kaya. Dengan menikah, dengan berumah tangga, orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, ia akan memiliki kemampuan secara ekonomi, akan menjadi kaya. Tetapi apabila dilihat dalam faktanya, ternyata banyak orang yang menikah tetapi ternyata ia tetap saja miskin. Contohnya Ismail, ia menikah tetapi tetap saja miskin. Lantas kalau begitu, di mana letak janji ayat ini yang menyatakan bahwa apabila orang berumah tangga ia akan menjadi kaya? Maka letaknya adalah dalam kaya hati. Seperti istri Ismail yang pertama, ia tidak kaya hati, ia miskin hati, maka kemiskinan membuat dia tidak bahagia. Tetapi istri yang kedua dari Ismail, ia kaya hati. Oleh karena itu, ketika ia miskin sekalipun, ia tetap merasa bahagia. Jadi, kebahagiaan itu bukan terletak pada kekayaan, tetapi kebahagiaan itu terletak pada hati. Hati yang kaya akan merasa bahagia dalam kondisi apapun juga. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.